Hai, Shalom kerinduanku. Jumpa lagi bersama dengan saya, Pastor Binsar Nikodemus Siregar. Apa kabar saudara pagi hari ini? Saya doa saudara dalam keadaan yang baik. Walaupun gak baik, tapi kita percaya Tuhan Yesus tetap baik. Dia Allah yang setia. Amin. Hari ini tema renungannya adalah tidak menjadi lemah dan putus asa. Bagaimana caranya supaya dalam hidup ini kita gak lemah dan gak putus asa? Bagaimana caranya? Sama-sama kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami ada semua hanya karena anugerah-Mu. Tak habis-habisnya kasih setia dan rahmat-Mu dalam hidup kami, selalu baru setiap pagi. Apapun keadaan kami hari ini, kami mau tetap mengucap syukur karena kami percaya Engkau Allah kami yang setia, Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan, rencana-Mu, rancangan-Mu pasti yang terbaik bagi setiap kami. Kami doa Tuhan, sebentar kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami doa firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia, tapi akan berakar, bertumbuh, berbuah dalam hidup kami, bahkan menjadi rema mengubahkan hidup kami. Dalam nama Yesus, sama-sama semua yang percaya katakan, Amin. Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Seringkali masalah badai hidup membuat kita semakin hari semakin lemah. Semakin hari keadaan membuat kita semakin putus asa karena kelihatannya nggak ada harapan. Tapi ada satu hal yang perlu kita lakukan supaya kita nggak menjadi lemah dan putus asa. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengingat akan Tuhan. Langsung aja kita lihat ayatnya. Ibrani 12 ayat yang ketiga. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang yang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Firman Tuhan katakan ingatlah selalu akan Dia, akan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Apa sih arti kata ingat? Ingat tuh artinya berada dalam pikiran. Kita nggak lupa. Mungkin hari-hari ini kita sering lupa sama Tuhan. Masalah datang, kita mulai lupa. Atau mungkin ketika masalah nggak ada, malah kita lupa sama Tuhan. Tapi hari ini kita belajar untuk senantiasa mengingat akan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi lemah dan kita tidak menjadi putus asa. Karena ketika kita senantiasa dalam hidup mengingat Dia, ketika dalam hidup kita senantiasa memandang kepada Tuhan, firman Tuhan katakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak akan goyah. Hari ini kita mau KKR. Kenapa? Karena poinnya KKR. Apa itu? Ada 3 hal yang harus kita ingat dari Tuhan. Apa sih yang harus kita ingat dari Tuhan? Yang pertama, kita harus ingat kuasanya. Sama-sama bilang, Tuhanku berkuasa. Tulis di kolom komentar, aku punya Tuhan yang berkuasa. Amin. Yohanes 3 ayat yang pertama. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Artinya ketika kita mengingat Tuhan, kita mengingat, oh, aku punya Tuhan yang berkuasa. Apapun masalah dalam hidupku, aku percaya di Allah yang berkuasa untuk memulihkan, untuk menolong, untuk menopang aku. Bahkan aku berjalan bersama dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Efesus 1 ayat ke-18. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakan di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah
kanannya di sorga. Artinya, Tuhan punya kuasa. Kita punya Allah yang besar. Kita punya Allah yang ciptakan langit, bumi, dan segala isi. Dan kita berharap sama Tuhan yang berkuasa itu. Artinya, apapun masalahmu hari ini, mungkin kau mulai lemah, mungkin kau mulai putus asa, ingat kembali, engkau punya Allah yang berkuasa. Yang kedua, apa yang perlu kita ingat dari Tuhan? Ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya, dan lain sebagainya. Saya nggak ingat lagunya. Tapi emang itu penting untuk kita selalu mengingat kasih-Nya. Karena mungkin hari-hari ini kau mulai merasa nggak ada yang sayang sama saya. Tuhan tuh sayang nggak sih sama aku? Kok aku doa Tuhan belum jawab? Aku jadi makin lemah imannya nih. Aku jadi makin putus asa. Tapi kalau kita ingat bahwa Tuhan sayang sama kita, kita tetap kuat, kita tetap nggak putus asa. Kenapa? Karena saya tahu kok Tuhan sayang sama saya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah, berbicara tentang besarnya kasih Tuhan, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, berbicara tentang bukti kasih-Nya Tuhan, supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kau punya Allah, kau punya Bapa di sorga yang begitu mengasihimu, dan Dia nggak cuma ngomong doang, Dia buktiin cintanya dengan apa? Memberikan satu-satunya anak yang tunggal. Saudara, kalau saya punya 10, saya kasih saudara 2, banyak atau sedikit? Sedikit. Kalau saya punya 10, saya kasih saudara 8, banyak atau sedikit? Banyak. Kalau saya punya 5, saya kasih saudara 1, banyak atau sedikit? Pelit banget Pak, punya 5, kasih saya 1, dikit. Tapi kalau saya punya 1, saya kasih satu-satunya itu buat saudara, banyak atau sedikit? Kalau saudara jawab banyak, mungkin saudara harus sedikit revisi. Kalau saya punya 1, saya kasih saudara 1, artinya saya kasih segala yang saya punya. Ya, Tuhan buktikan cintanya buat kamu dengan memberikan segala yang Dia punya. Dia cuma punya 1 orang anak, namanya Yesus. Dia berikan Yesus untuk mati bagimu dan bagiku. Artinya apa? Dia Allah yang begitu mengasihi kita. Firman Tuhan katakan, jika anaknya aja diberikan, apalagi segala yang kita perlu, pasti Tuhan akan memberikan. Hari ini jangan lemah, jangan putus asa. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan sayang sama kita. Yang ketiga, apa yang harus kita ingat dari Tuhan? Kita harus ingat bahwa rancangannya Tuhan indah bagi kita. Jadi KKR, ingat kasih-Nya, ingat kuasanya, ingat kasih-Nya, dan ingat rancangannya. Firman Tuhan katakan, Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui, Tuhan tahu loh, rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Tuhan punya rencana. Sama-sama bilang di kolom komentar, Tuhan punya rencana dalam hidupku. Ya, Dia Tuhan yang punya rencana, dan Dia tahu apa yang terbaik buat setiap kita. Firman Tuhan katakan rencana Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang memberikan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Makanya hari ini apapun keadaanmu, Tuhan punya rencana buat hidup. Pak, apapun keadaanmu hari ini Pak, Tuhan punya rencana untuk keluargamu. Tuhan punya rencana untuk istrimu. Tuhan punya rencana untuk anak-anakmu. Jangan takut, jangan khawatir. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana untukmu dan keluargamu.
Ingat 3 hal ini. Dia mengasihimu, Dia Allah yang berkuasa, dan Dia punya rencana yang indah bagi setiap kita. Maka kita akan kuat dan kita akan penuh dengan pengharapan di dalam Tuhan. Sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Sekali lagi, sama-sama yang dikasihi Tuhan. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Oh, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, hanya kasih Yesus, si Yesus, kasih Yesus bagiku. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Dia berikan anaknya yang tunggal, supaya kita yang percaya, kita nggak binasa, melainkan kita beroleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan sorga. Hari ini kalau mungkin engkau mulai lemah, engkau mulai putus asa dalam segala keadaanmu, ingat 3 hal ini supaya engkau tetap kuat. Yang pertama, kau punya Allah yang berkuasa. Apapun masalahmu, ketika engkau datang sama Tuhan, firman Tuhan katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Artinya, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kekuatan kita bukan karena kita yang hebat, tapi karena Tuhan yang kuat, menolong setiap kita. Hari ini, bangkitkan imanmu, kau punya Allah yang berkuasa. Kalau engkau hari ini sedang sakit, bangkitkan imanmu. Tuhan sanggup menyembuhkan segala penyakit. Oleh bilur-bilurnya, kami telah disembuhkan Tuhan. Yang kedua, ingat, kau punya Allah yang mengasihimu. Dia Allah yang memberikan segala yang terbaik buatmu dan untukku. Hari ini, kalau mungkin kau mulai lemah, ingat kembali akan kasih Tuhan. Kalau anaknya saja diberikan, apalagi masa depanmu, apalagi apa yang kau perlukan, apalagi kebutuhan untuk keluargamu. Yang ketiga, yang terakhir, ingat, apapun keadaanmu hari ini, engkau tidak selesai di sini. Karena Tuhan punya rancangan masa depan untukmu. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu di dalam Tuhan tidak pernah akan hilang. Untuk itulah kita bisa datang sama Tuhan, tetap kuat, tetap berharap, karena kita punya Allah yang punya rancangan yang indah bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepenuh-penuhnya ke dalam tangan penguasaan-Mu. Kami mau tetap kuat karena kami mengingat akan Tuhan yang kami percaya. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hari ini hidup kami sepenuh-penuhnya ke dalam tangan penguasaan-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama semua yang percaya katakan, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa yang punya sorga, crazy in love with you. God bless you. Bye-bye.